Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Mahsun Bari. Pada video ini saya akan melanjutkan tentang formulir PPDB online. Yang sebelumnya kita sudah membuat validasi untuk setiap form, seperti ini, memberi validasi seperti tadi. Dan di sini kita juga sudah memiliki data. Ada empat data di sini. Yang akan kita lakukan di sini yaitu menampilkan data yang ada di database tadi ke website kita ini. Jadi kita akan mengambil data di database terus ditampilkan di website kita ini. Oke, kita buka editornya. Pada view PPDB ini saya akan membuat komponen baru untuk menampilkan data siswa yang telah mendaftar. Oke, ini kita hapus dulu. Data yang ada ini kita hapus dulu. Ini adalah testing saya sebelumnya. Jadi di PPDB ini kita nanti akan membuat komponen list siswa. Kita lihat, ini adalah view PPDB yang isinya adalah komponen formulir. Sekarang kita kasih direktif if pada formulir ini, terus value-nya kita beri formulir saja. Ini artinya kalau ada data namanya formulir ya, di view PPDB ini ada data dengan key formulir terus nilainya true, maka komponen formulir ini akan ditampilkan. Tapi kalau nilainya false, komponen formulir ini tidak akan ditampilkan. Kita buat data seperti ini, defaultnya kita kasih true. Nah, seperti ini view formulirnya ditampilkan. Tapi kalau data ini nilainya false, maka view formulir ini tidak akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, ketika komponen formulir ini nanti tidak ditampilkan, kita akan menampilkan komponen list dari pendaftar. Nah, defaultnya kita kasih true sini. Nah, kalau true, komponen formulir ini ditampilkan. Kemudian di bawah navbar ini kita buat tombol. Kita buat row dulu. Kemudian di dalamnya kita kasih 2 kolom. Tulis seperti ini ya, call bintang 2. Nah, terus tab otomatis kita dibuatkan 2 elemen div dengan kelas kolom. Terus di dalamnya kita kasih tombol atau button. Kedua tombol ini nanti kita fungsikan untuk menampilkan formulir dan menampilkan daftar calon siswa atau daftar user yang mendaftar. Kita kasih nama formulir pendaftaran.
seperti ini. Ini tombolnya ada di belakangnya navbar, karena navbarnya posisinya adalah fix. Kita kasih kelas lagi ya. Kita tambahkan margin nanti di tombol ini buat seperti ini aja, nah PPDB gitu aja. Kemudian kita kasih setel, kita ambil kelas tadi, nah PPDB, kemudian kasih style, kita kasih margin top. Margin top 75 pixel ya. Nah seperti ini. Kita kasih kelas di tombolnya, kita kasih kelas bootstrap agar lebih bagus ya tampilannya. Kelasnya BTN primary, biar warnanya hijau. Yang satunya juga kita paste di sini. Nah jadi seperti ini. Kemudian kita kasih garis antara tombol dan kopnya tadi biar lebih bagus. Kasih bordir bottom atau bordir yang di bawah saja seperti ini. Kemudian kasih margin atau padding, margin bottom atau PB, agar ada jarak antara garis dan tombolnya seperti ini. Kalau kurang paddingnya kalian tambah sendiri. Saya kasih 1 ini. Oke, kemudian kita hilangkan margin kopnya ini biar nggak terlalu ke bawah. Kita lihat di stylenya, margin, nah ini 80 pixel ini kita hilangkan, kita kasih 0 aja. Nah seperti ini. Terlalu mepet ya, kita kasih 20 pixel. Coba kita kasih 20 pixel. Nah seperti ini lebih bagus ya. Ini kita tambah jarak garis dan tombolnya. Nah cukup lah ya. Kemudian kita buat fungsi untuk dua tombol ini. Kalau ditekan formulir pendaftaran, maka yang ditampilkan adalah formulir pendaftaran. Kalau yang ditekan itu tombol list atau tombol daftar siswa, maka yang ditampilkan daftar siswa. Kita buat seperti ini, buat data lagi di siswa. Defaultnya kita buat false. Kemudian kita buat event di tiap tombolnya. Untuk formulir pendaftaran ini kita buat metode ini aja, show formulir atau tampilkan formulir. Jadi ketika tombol formulir itu ditekan, nanti akan menampilkan formulir. Kita buat metodenya, namanya disamakan dengan value dari atribut add-click tadi, show formulir. Kemudian isinya seperti ini. Jadi ketika tombol formulir itu ditekan, ini akan dilakukan. Data formulir itu kita
ubah value-nya menjadi true dan list siswa ubah value-nya menjadi false. Kita lihat, oh masih ada error ini. Yang mana errornya, kita lihat lagi, unexpected token ya. Nah ini dipisah dengan koma seharusnya. Ini sudah berjalan lagi. Ketika formulir itu ditekan, maka akan menampilkan komponen formulir. Nah, untuk daftar calon siswa ini kita buat if-nya juga. Ketika diklik, klik value-nya, nanti kita buat metode seperti ini, show list siswa misalkan, tampilkan daftar siswa. Kita buat metodenya pisah dengan koma, namanya sama dengan tadi, show list siswa. Nah, ketika ditekan yang akan kita lakukan nanti seperti ini, kita copy, kemudian ini value-nya ini kita ubah, formulirnya kita ubah false, dan di siswanya kita ubah true. Nah, jadi ketika formulir ini nanti ditekan, formulir pendaftaran, maka formulir akan ditampilkan. Ketika daftar calon siswa itu ditekan, akan menampilkan list siswa. Cuma komponen list siswanya di sini kita belum membuat, jadi tampilnya kosong. Oke, sekarang kita buat komponen list siswanya ya, dalam folder ppdb yang ada di komponen. Kita kasih nama seperti ini, list siswa titik full. Isinya adalah template, tag template, kok nggak bisa karena belum dibuka list siswanya. Nah, ini file yang kita buat barusan, kita isi dengan template tab. Kita buat seperti ini dulu. Kita kasih tulisan daftar calon siswa. Ini list yang sudah mengisi formulir. Kemudian kita import di view ppdb. Import di ppdb. Kemudian kita taruh di bawahnya formulir ini saja. Dan di sini kita kasih if, terus ini sesuaikan dengan data ini. Nah, list siswa. Jadi kalau list siswanya itu true, maka yang ditampilkan adalah list siswa. Kok nggak tampil? Seharusnya tampil tulisan ini, daftar calon. Ini karena belum kita masukkan ke komponen. Kita masukkan seperti ini, kita coba lagi. Nah, kalau tombol ini, maka komponen list siswa tadi yang ditampilkan.
itu kita atur stylenya dulu. Ini biar tidak terlalu mepet dengan garis tombolnya, kita kasih margin top. Nah, nanti user yang sudah mendaftar akan ditampilkan di bawah tulisan tadi. Kita coba, kita ambil bootstrap ya, dibuat wadah untuk menampilkan siswa. Kita tampilkan dalam bentuk card atau kartu. Kita cari yang sesuai. Sini hujan ya. Mungkin suaranya agak berisik. Kita cari kartunya, kita coba ambil yang ini, kita copy, kemudian kita paste, taruh di bawahnya ini daftar calon siswa. Kita buat kontainer dulu agar tampilnya tidak penuh satu layar, ada jaraknya di pinggirnya. Kita paste dalam kontainer, nah seperti ini. Nanti daftar siswanya kita tampilkan dalam bentuk card. Kita kasih style agar tulisannya rata kiri. Ambil klaskarnya ini, kemudian tag line left agar tulisannya rata kiri. Nah seperti ini. Kita ubah ini, cuma untuk ini tidak akan kita lakukan sekarang ya. Misalkan datanya mau diedit, nanti kita mau menampilkan detail dari siswa. Oke, kemudian yang akan kita lakukan di sini ya, akan mengambil data siswa, kemudian kita masukkan ke dalam card ini nanti. Oke, karena data dari siswa itu ada di database Cloud Firestore dari Firebase, kita impor dulu ya, biar komponen list siswa ini nyambung dengan database-nya. Kita impor, Firebase JS ini seperti yang ada di formulir, taruh dalam script. Tuliskan seperti ini, export default. Untuknya objek, name-nya kita kasih nama list siswa, misalkan list siswa. Kemudian data ini kita gunakan nanti untuk menampung data yang kita ambil dari database. Return, kita kasih nama siswa gini aja, bentuknya array. Kemudian kita buat created, function created. Sini adalah left cycle hook dari Vue.js. Ketika created itu ketika komponen ini dibuat. Nah, saat komponen ini dibuat, kita ambil datanya dari database. Caranya seperti ini. Kita ambil variabel siswa collection itu, kemudian gunakan method get, dan titik, dan di dalamnya isi callback
berupa arrow function. Kemudian kita looping query siswanya dengan metode for each. Terus di dalamnya juga ada callback, kita kasih nama doc saja atau dokumen. Terus kemudian kita buat variabel di dalamnya, ini kita ubah siswas gitu aja buat jamak. Kemudian ini kita buat siswa untuk menangkap callbacknya. Tulis doc atau dokumen, sesuaikan dengan nama callback functionnya, doc titik data. Ini untuk menampilkan data yang dari Cloudflare Store. Kemudian kita buat variabel lagi, bentuknya objek, terus di dalamnya kita buat key ID, value nya doc titik ID. Nah, doc titik ID ini adalah dokumen dari collection. Nah, ini untuk menangkap value dari dokumen itu. Kemudian kita buat siswa seperti ini. Kita ambil variabel yang di atas, isinya variabel siswa di atas ini isinya adalah sesuai dengan inputan dari form. Kemudian data ini kita push ke properti siswas yang bentuknya array. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengambil data dari properti siswas itu. Bisa kita masukkan di card ini. Jadi cardnya kita kasih direktif perulangan, direktif v4, terus value nya buka kurung, tulis seperti ini. Sebenarnya terserah ya, mau buat s atau idx atau apa, atau index misalkan. Kemudian in siswas. Nah, setelah ini sesuaikan namanya dengan properti. Kemudian buat direktif k, isinya adalah index. Kemudian bisa kita tulis seperti ini di title-nya. Misalkan title ini kita kasih nama siswa, tulis seperti ini, s titik data titik siswa. Kemudian nomor ID kita ambil dari dokumennya. Nah, tampilnya seperti ini, tapi belum muncul, masih error ini. Kita lihat lagi, siswas. Oh, dalam objeknya siswa ya, bukan data. Ini siswa. Nah, data ini kita ganti siswa titik nama dan siswa titik ID. Nah, ini kita sudah berhasil mengambil data dari Cloudflare Store sesuai yang data yang ada ini. Di setiap dokumen ini kita masukkan ke dalam card. Nah, ini untuk data yang ini, kita lihat ID-nya dan namanya itu sesuai dengan database yang kita miliki. Nah, di sini punya saya tampilkan dalam bentuk card. Ya, kalian terserah apa mau ditampilkan dalam bentuk table misalkan, boleh juga.
kita coba atur dulu tampilan cardnya biar lebih bagus. Kita kasih displaynya flag, kemudian justify content center. Display flag ini biar tampilannya tidak ke bawah tapi ke samping. Terus center this, kok belum bisa. Kita coba ubah lagi. Yang kita ambil bukan cardnya tapi kontennya, di div yang membungkus card ini. Kita langsung tulis saja di sini. Kita gunakan kelas Bootstrap. Justify content center. Kita save, kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Terus kita coba kasih margin antar cardnya biar tidak terlalu mepet. Di cardnya ini kita kasih kelas Bootstrap, margin left kita kasih 2. Misalkan kita coba lihat lagi, nah seperti ini. Kita kasih margin bottom lagi. Kalau misalkan datanya nambah, nanti antara card yang atasnya dan bawahnya biar ada jarak. Oke, seperti ini. Nah, kita coba ambil data yang lain. Misalkan tadi kita sudah mengambil data nama dan ID dokumennya. Kita coba tulis seperti ini, lahir di misalkan tempat lahir. Nah, kita ambil dari database-nya. Ini namanya declarative rendering. Kita gunakan buka tutup kurung gurawal 2 kali. Dan kita bisa mengambil data yang ada di script itu. Untuk tanggal lahir siswa ini kita ambil dari V4 itu. Siswa ini kita ambil dari objek data yang kita buat sebelumnya pada video input ke database itu. Kita coba di sini menampilkan tempat lahir, tanggal lahir, nama ayah dan ibu. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini kita berhasil mengambil data dari database Cloud Firestore. Kemudian kita coba tambah satu data lagi. Kita isi formulir ini. Videonya saya percepat di sini. Kita isi data sembarang misalkan. Nanti di daftar siswa itu akan bertambah satu card lagi yang menampilkan data siswa ini. Kita isi sembarang saja. Nah, di sini sebenarnya ada permasalahan di form hobi itu. Misalkan lain-lainnya tidak diisi, maka nanti indeks nolnya itu kosong. Oke, kita isi sembarang. Jadi untuk kedepannya nanti website ini saya tambah fitur autentikasi yang bisa mengisi formulir ini hanya user yang sudah login.
Kalau belum login, jadi fitur formulir ini, formulir PBDB online ini tidak bisa diakses, jadi harus login dulu. Oke, sini hampir selesai ya. Ketika klik daftar, nanti data yang kita isikan di atas ini akan dikirim ke database dan akan langsung tampil di sini. Nah, tadi 4, sekarang ada 5 card. Nah, ini data Farham yang barusan kita isi ini sudah masuk di card ini. Oke, sampai di sini terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.